Halo teman-teman, pasti kalian semua udah ngebuka website SNBT terbaru ya. Jadi, congratulations buat teman-teman semua yang udah lolos, tapi juga nice try. Tidak apa-apa bagi teman-teman yang tidak lolos untuk SNBT-nya. Tapi, selamat datang di Uzaki Boom. Kawan-kawan sekalian yang gagal dalam SNBT 2023, gue mau mengucapkan tidak apa-apa, it's okay, tetap tenang. Karena SNBT itu bukan akhir teman-teman sekalian. Apakah ketika lu gagal SNBT, lu tiba-tiba meninggal? Apakah ketika lu gagal SNBT, dunia tiba-tiba kiamat gitu? Enggak kan? Jadi, it's okay, nggak apa-apa. Karena yang gagal juga cuma lo, banyak orang di luar sana yang gagal. Dan juga kalau kita lihat rasionya di antara pendaftar dan juga diterima, itu yang gagal juga banyak gitu. Kali ini gue akan menyampaikan beberapa tips tentang bagi teman-teman yang gagal dalam SNBT 2023. Apa aja di antaranya? Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah posting positive thinking terhadap ketentuan Allah. Karena apa? Karena Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Tidak ada perencana yang tidak lebih baik daripada Allah. Mungkin kalau misalkan kamu ditaruh di kampus yang kamu pengen masuk UGM. Kamu masuk ke UGM. Habis di UGM apa? Kamu jadi sombong. Kamu masuk ke UI. Lingkungan kamu nggak bagus. Makanya Allah nggak masukin. Bisa jadi juga orang tua lu masih butuh. Makanya Allah nggak pengen lu jauh-jauh dari orang tua lu. Itu bisa juga loh teman-teman. Rencana Tuhan itu beda. Untuk bisa sampai ke 10, lu nggak harus 1 tambah 9 sama dengan 10. Lu bisa 1 tambah 1, habis itu 2 tambah 1, 3, sampai 10. Mungkin itu cara Tuhan untuk ngebuat lu lebih bersabar. Atau mungkin Tuhan ngebuat lu biar lu bisa menghargai PTN yang lu bakal dapet ke depannya. Dan masih banyak hal lain yang kita nggak tahu kenapa Tuhan memberikan hal itu. Karena apapun yang telah terjadi kepada kita itu sudah terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bayangkan teman-teman, 50.000 tahun. Kita lahir tahun berapa? Tahun 2004, 2005. Sementara takdir yang kita rasakan sekarang ini itu udah tertulis, termaktub, terlafazkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wow, gila, keren banget anjir. Lalu habis itu gimana bang? Biar kita bisa menerima hal-hal ini semua gitu kan. Selalu ada jalan dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Oke, sekarang kita bedah masalahnya ya. Sekarang misalkan lu gagal SNBT 2003. Lu gagal. Apa plan B yang lu punya? Karena kalau misalkan lu nggak punya plan B, lu hanya berpatok pada SNBT, itu sama aja bunuh diri cuy. Ingat kata Miss Royana, kita punya plan A. Kalau misalkan plan A itu tidak berjalan dengan baik, kita punya plan B. Kalau plan B nggak baik juga, kita punya plan C. Begitu terus sampai Z, sampai banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian gagal dalam SNBT, it's okay, nggak apa-apa. Masih ada banyak jalan yang lainnya gitu. Ada UTUL, ada ujian Brawijaya itu, ada UIN bagus kok, UIN juga. Ya gue UIN karena ada ukti. Ya enggak juga sih, karena di UIN itu karena gue ada hal tertentunya kenapa gue suka di UIN. Ya enggak lah, masa iya. Misal kamu mau ikut mandiri, it's okay, nggak apa-apa. Ataupun kamu mau gap year, ngebantu orang tua kamu dulu, itu okay, nggak apa-apa. Apakah salah ngebantu orang tua? Enggak. Banyak teman-teman gue yang ikut ngebantu orang tua dulu setahun, 2 tahun, jualan ini, jualan itu. Karena memang kuliah itu memang penting. Tetapi kalau misalkan kalian memaksakan kuliah dengan keadaan yang kurang, apa salahnya untuk mempersiapkan strategi yang lebih baik? Nggak apa-apa. Masih ada banyak jalan dan kalau kata Jerome ya, banyak jalan menuju Roma. Habis lu masuk, kalau misalkan lu masuk kuliah, habis itu nggak ada duit, ada beasiswa. Beasiswa S1 banyak, BIB, LPDP, Kemenkeu, itu satu kesatuan sih mas.
Pokoknya banyak lah pokoknya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa apa yang telah terjadi kepada kita itu adalah kehendak Allah, itu adalah ketetapan Allah, dan ini sudah terjadi. Gagal dalam SNBT, udah buang aja. Yang penting kita fokus ke depannya, mau bagaimana dan mempersiapkan apa yang harus kita lakukan gitu. Buat teman-teman semua yang merasa gundah, pusing, gundah gulana, galau, ataupun itu, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sama Allah? Karena Allah lah yang punya segala sesuatu di muka bumi ini. Allah yang punya UIN Raden Inten, Allah yang punya UI, Allah yang punya Brawijaya, Allah yang punya UGM. Allah punya satu isi dunia dan seluruh alam semesta yang ada di dunia ini yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semua, kalau minta sesuatu mintanya sama Allah. Ada pepatah yang mengatakan jangan kejar anak ayam tapi kejarlah induknya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke universitas impian, berdoalah sama Allah, berdoa aja nggak apa-apa. Berdoa yang banyak. Mungkin dari banyaknya doa itu mungkin akan keterima. Beberapa mungkin, ada yang pantas dikabulkan akan dikabulkan, ada yang tidak pantas dikabulkan akan disimpan dulu, ya. Biasanya kayak gitu tuh. Gitu. Sama tetap ikhtiar, jangan lupa ikhtiar, karena ikhtiar itu juga penting bener. Walaupun kita berdoa sebanyak apapun, kalau misalkan nggak ikhtiar ya percuma atuh. Jadi ikhtiar banyak juga tanpa doa ya sama aja nih ya. It's okay, nggak apa-apa. Dan pesan terakhir gue bagi teman-teman sekalian yang telah mengikuti Muzaki Boom, terima kasih banyak telah mendukung gue sampai titik ini. Untuk teman-teman semua yang lagi di IC, yang mungkin lagi nonton ini, ya semangat belajarnya, karena kalian adalah penentu masa depan dimulai dari sekarang. Nanti kita belajar lagi, nanti kita ikut ujian mandiri ataupun sebagainya. Oke? Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena kita Muzaki Boom. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.